ambil apa bro lah ya apa bro running tentang yaitu plakat papan nama tentang reklame itu tidak luput dengan lagi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Nah, apa bro ngamati beberapa banner-banner dan plakat apa yang namanya ini kan lagi tahun demokrasi menurut apa tahun rebutan beberapa bakal calon kadal-kadal kepala daerah dan wakil sudah memberikan jargon-jargonnya masing-masing mulai dengan kata-kata kalau ini kata-kata api tujuannya yo api. Nah ini apa bro kita tulang nah ini komitmen membangun zona integritas menuju WBBM. Kebetulan di sini di Dispenda, saya yakin di sini BPK-nya sudah terarah dan tertata. Ini kebetulan saya ini foto wong ganteng nih, Handi Bapenda. Kebetulan beliau sebagai kepala yang membidangi untuk khususnya tentang PAD penghasilan asli daerah untuk peningkatan. Nah, ini juga ada semacam apa ini ruangannya luar biasa ya. Nah, ini ono nih KPK ya, berani jujur hebat itu relatif hebat yang bagaimana kalau apa bro yang mendingan berani jujur selamat. Nah berani jujur hebat yang bagaimana buktinya ya banyak yang begitu ya, tapi kalau berani jujur selamat saya yakin selamat dunia akhirat ya apa bro melakukan kita ini layanan yang terbuka dan transparan tanpa ada sekat, tanpa ada batas. Nah ini kebetulan ketemu Mas Pak, ini udah Pak Andi ya? Nah ini kebetulan saya ketemu dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapak Andi. Kebetulan dia mau monitoring dengan apa pegawainya. Gimana Pak Andi? Terkait dengan pendapatan asli daerah untuk tahun ini peningkatan sejauh mana Pak? Meningkat dari tahun lalu. Luar biasa. Jadi PAD-nya lebih meningkat. Nah ini kan kebetulan apa bro merangin tentang banner-banner yang nakal, khususnya buku berdaftar atau tidak atau masang-masang nak karep-karep PDW sing disampaikan ke Satpol tak karep-karep. Nah akhirnya ini udah pembiaran dengan adanya itu. Nah ini kebocoran PAD berapa nilainya? Ya mungkin beliau sendiri akan bisa menjelaskan gimana Pak sikap jenengan. Ya yang ada legalitasnya ada stempel seperti ini. Nah, ini masyarakat dia tahu ada stempel atau koperasi, mungkin ada tanda tangan masa berlaku. Satu banner itu Kebetulan tadi pas diskusi masalah rekam insiden. oh si ganjil ya. Ya Pak Andi ya. Satu banner itu paling ada waktu dan juga ada nilainya. Itu sejauh mana Pak tindakan mungkin dengan sendiri kan dari ada yang dari pihak terkait ya calon-calon yang mungkin dari tim memesan atau mendaftarkan dengan pembiayaan sejauh mana Pak peningkatan adanya ini bakal calon-calon apa kepala daerah dan wakilnya. Kalau reklame insiden Ya. pertama kali harus ke DPM TSP. Oh iya perizinan, ini ranahnya ke perizinan. Setelah izin keluar baru pajak dibayar Pembayaran di Dispenda Pak ya? di Bapenda. Oh Bapenda. Kantor ini Oh di bisa kantor. di loket yang di mall. Oh di MPP di Ramayana itu. Jadi pembayaran dengan melalui online atau secara tunai ya. Nanti setelah lunas baru diberi stempel begini, dipasang di gambarnya. Oh gitu. Bisa langsung di stempel di gambarnya, bisa pakai pin stiker. Oh stiker ya. Kalau insidentil itu per meter persegi 6.000 per hari. Itu bayang 1.000 per meter per hari. Saya bayang pirang reklame atau banner itu mau terdaftar atau tidak. Itu berarti ada kebocoran PAD. Nah, yang secara tidak langsung pembiarannya ya mungkin ada petugas atau UPD lain yang membidani kayaknya Satpol PP. Apa betul Pak?
Kita sambil ngopi dulu di dalam. Oke, siap. Wah, di ruangannya luar biasa ini. Ya ini dengan logo secara tidak langsung ini ruangannya kan Dispinda atau Pak Penda. Dia seorang bukan mantan ya, alumni IPDN yang luar biasa memprioritaskan Garuda Pancasila dengan yaitu burung Raja Wali yang dengan mata tajamnya, cengkeramannya. Ini ruangan beliau. Mohon izin Bapak, kita ngopi ya. Jadi saya juga melanjutkan tadi dari ke depan terkait dengan apa ya, penindakan itu kewenangan dari UPD lain terkait banner itu bukan saya ngomong tentang pilkada aja, mungkin dari pihak-pihak pelaku usaha soal penertiban ada fungsi dan peranannya masing-masing. Gimana Bapak untuk dengan adanya langsung masang KPBW dengan penyampaian kayak begitu, saya sendiri sebagai masyarakat biasa tidak sependapat kayak gitu. Karena apa? Saya peduli tentang pemerintahan khususnya mengamati dan memonitoring untuk ke depan lebih baik untuk edukasi masyarakat biar nggak salah paham dan gagal paham. Monggo Bapak. Banner itu masuk kategori reklame. Reklame itu iklan yang mengiklankan produk. Produk itu macam-macam. Kalau toko sepatu maka produknya sepatu. Kalau dia toko mebel maka produknya adalah mebel. Sama seperti produk, dia mengiklankan barangnya. Di tahapan pilkada juga sama. Orang mengiklankan dirinya. Nah, itu berarti orang juga produk kan Pak ya. Paling tidak mereka juga menyampaikan dengan jargon ini, nggak ada jargon yang negatif, semua positif, bagus lah. Tapi ya itu tadi yang Bapak sampaikan dengan nilai, dengan angka berapa lama itu mungkin dari pihak-pihak UPD lain untuk penertibannya mungkin koordinasi sejauh mana Pak? Jadi yang tadi saya bilang awalnya izin ke PTSP. Izin itu terkait dengan isi konten, apakah mengandung pornografi atau mengandung sara atau tidak. Kalau ada unsur-unsur itu tentu tidak lolos, tidak keluar izinnya. Kalau memang tidak ada unsur pornografi, sara dan lain sebagainya, izin keluar. Setelah izin keluar, pajak dibayar di Bapeda. Apakah ada yang tidak bayar pajak? Mungkin 1-2, terutama di akhir pekan ada. Nah, itu tugas dari Satpol sebagai penegak perda untuk melakukan penertiban terhadap reklame-reklame yang bodong ya, tidak berizin dan tidak bayar pajak. Kalau insidentil mudah cara melihatnya. Kalau reklame tetap itu durasi 1 tahun. Di database ada, di lokasi bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau insidentil mudah, ada stempelnya, ada legalitas dari Bapenda, biasanya 2 minggu. Per 2 minggu diperpanjang, 2 minggu diperpanjang. Jadi misalkan pasang 2 bulan ya per 2 minggu, izin baru diperbarui, pajak baru per 2 minggu, makanya dibilang insidentil. Nah, di Perda kita diatur kalau terkait dengan aktivitas partai politik itu tidak ada pajak. Cirinya gimana? Ya, ada logo partai. Kalau di banner itu ada logo partai itu gratis. Itu bagian dari sosialisasi partai politik. Sama seperti kegiatan kita dinas di Pemkot yang ada logo dinas, ada logo Pemkot, itu gratis. Pajaknya gratis, tapi tetap harus izin ya. Nah, ini buat pembelajaran atau buat informasi kepada masyarakat. Jadi ini memang untuk sosialisasi juga ya. Apa bro ya juga baru paham yang namanya ada banner untuk calon-calon yang kita dapat ternyata gratis, tapi tetap izin. Untuk Pemkot juga ada logonya pemerintah, ya tetap melakukan mekanisme secara transparan dengan itu yang membedani di MPP atau di
sekarang di pelayanan publik di mall ya, di Mall Ramayana. Itu yang bikin saya biar nggak salah paham dan gagal paham. Tapi tetap untuk PAD ini dalam tahun-tahun demokrasi, tahun rebutan kursi untuk bakal calon ini ada peningkatan nggak penghasilan, Pak? Kalau dari calon tidak ada, dari produk non partai lah. Oh, ada peningkatannya. Soalnya kan Jadi kalau ada logo partai, maka itu kegiatan resmi dari partai itu tidak ada pajak. iya. Nah, bagaimana dengan para calon-calon yang sudah mulai muncul? Nah, dia belum direkom oleh salah satu partai tertentu, maka tidak ada logo partai di situ. Artinya murni dia yang mengiklankan dirinya, yaitu harus bayar. Tetapi itu masuk kategori iklan. Oke, jadi secara tidak langsung izin legislatif ya untuk menengahi wakil rakyat yang kiranya ya turut serta lah dalam arti untuk penertiban. Jangan ada semacam pengecualian apapun bentuknya yang namanya pajak itu kalau menurut Abafro ya sama dengan zakat atau yang kiranya harus dipenuhi dan dibayar untuk siapa? Yang balik menenangin rakyat ya, misalnya aku ambil Bapak Handi yang beliau sendiri sudah luar biasa melalang buana di OPD yang kiranya apa ketahui dari beberapa OPD secara tidak langsung adalah profesional. Mudah-mudahan dan harapan ke depan lebih baik dan sukses buat khususnya Bapak Handi yang kiranya ke depan jadi seorang good government. Nambahkan satu, pajak itu untuk apa sih? Kota Malang ini kota perdagangan jasa. Kita tidak punya hasil alam, hasil bumi, aliansi, tidak ada. Hasil tambang apalagi tidak ada. Murni mengandalkan perdagangan jasa. Nah, DAU kita setiap tahun turun. DAU 1, sekian triliun. Oh besar ya. Nah, besar itu ada peruntukannya. 20% pendidikan, 10% kesehatan, hampir 40% belanja pegawai. 40 tambah 20 tambah 10, berapa tuh? 80 ya? 80. Untuk kelurahan 5%, sisanya 25% ya. Nah, untuk pembangunan ya sisa itu. Begitu untuk infrastruktur. Ya, apakah cukup? Tidak cukup. Ya. Maka ditutup oleh yang namanya PAD, pendapatan asli daerah. Nah, PAD itu 95%-nya dari pajak. Pajak dari mana? Yang dibayar oleh warga Kota Malang. Pajak hotel, resto, pajak hiburan, BPT, PBB. Usulan musrenbang dari satu kelurahan saja, dari satu kelurahan. Itu rata-rata 100 miliar usulan masyarakat. Kalau 57 kelurahan, 570 miliar. Uangnya ada? Nggak ada. Makanya disusun skala prioritas. Kalau uang kita banyak, semua usul masyarakat pasti akan terpenuhi. Nah, jadi pajak itu untuk masyarakat, oleh masyarakat dan dari masyarakat. Bangun jembatan, terus BOSDA, perawatan jalan, UHC, BPJS, kemudian gaji Mudin, guru ngaji, guru sekolah minggu, Linmas, RT RW, Sarpras kelurahan, itu ya dari pajak yang dibayar oleh warga. Bapenda hanya memungut saja. Luar biasa. Jadi memungut, tidak ada secara tunai. Seluruhnya cashless, bayar di kas daerah, tidak ada transaksi tunai Rp1 1 peser pun belum. Langsung masuk rekening kas daerah di Bank Jatim. Nah, nanti penggunaannya itulah tadi ada yang masuk ke dinas pendidikan, dinas kesehatan, kemudian PU untuk Sarpras dan lain sebagainya. Ya, ini memang benar-benar pekerjaan yang amanah dan mulia, mengumpulkan untuk dikembalikan ke siapa? Masyarakat. Masyarakat harus melek. Ternyata
dari pengumpulan PAD ini dikembalikan lagi, tapi nggak terpenuhi. Bagaimana? Ada kebocoran bagaimana? Kadang ya bilnya sendiri dioper-oper, rata-rata ya itu salah paham dan gagal paham. Ternyata apa tadi? Pembayaran apa semua dengan sistemnya, siapapun bisa mengupload atau mengakses data tersebut. Ini pekerjaan bukan mulia lagi, pengumpulan dana-dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat, tak tanggung-tanggung. 57 kelurahan 100 miliar, 570 miliar, hampir setengah triliun. Itu duit tekan malah kembali no. Jadi apa ya mang di sana no. Kemudian kayak bayar ngaji, kayak minat nodalan, posda, linmas, luar biasa. Oke, gitu ya. Semoga ke depan lebih baik. Inilah saya melihat seorang good government yang bisa menyikapi. Dia seorang alumni dari IPDN, luar biasa, pamong raja. Apa bro? Nemen.